Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga masih dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Di video kali ini saya akan membahas topik yang sama dengan 3 pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang asuransi jiwa. Tetapi di 3 pertemuan yang kemarin kan kita sudah membahas tentang jenis-jenis dari asuransi jiwa baik yang kontinu maupun diskrit. Nah, kira-kira di pertemuan kali ini kita akan membahas jenis asuransi apa lagi. Nah, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah mengupas tuntas tentang jenis beserta rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung asuransi jiwa baik yang kontinu maupun diskrit. Ya enggak? Silakan kalau misalkan belum mudeng atau belum paham silakan pelajari lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara asuransi jiwa kontinu dan asuransi jiwa diskrit. Jadi kedua asuransi ini ternyata bisa dicarikan hubungannya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada asuransi jiwa yang dibayarkan seketika saat kematian dengan asuransi jiwa yang dibayarkan pada akhir tahun kematian itu bisa diperoleh sebuah hubungan atau beberapa hubungan dengan cara menganalisis nilai sekarang untuk asuransi jiwa seumur hidup dengan manfaat sebesar 1 unit yang dibayarkan seketika saat kematian. Kalau kalian perhatikan ini di slide yang pertama ya, ini. Kita kan sudah belajar tentang asuransi jiwa kontinu, di mana asuransi jiwa kontinu itu kan bisa diperoleh dengan mencari integral dari 0 sampai tak hingga fungsinya VT dikalikan PXT dikalikan mu XT DT. Ya enggak? Ini. Kemudian fungsi ini ternyata bisa dijabarkan menjadi yang kedua ini. Ini berdasarkan dengan sifat integral. Ini. Nah, selanjutnya bentuk ini itu akan berubah, akan bisa berubah menjadi bentuk yang di persamaan yang pertama. Lihat, kalian perhatikan di sini. Kalau misalkan kurang jelas, silakan kalian lihat lebih runtunnya itu di bukunya Bowers ya. Nah, ini dengan asumsi uniform di mana PXT kali mu XT itu berubah menjadi GX dan definisi asuransi berjangka, maka persamaan yang pertama ini berubah menjadi seperti ini di persamaan yang kedua. AX itu sama dengan I per delta V kali GX ditambah V kali PX dikalikan dengan AX plus 1. Nah, selanjutnya jika kedua ruasnya kita kalikan dengan I per delta, di mana I itu merupakan suku bunga diskrit dan delta itu adalah suku bunga kontinu, maka kita dapatkan persamaan yang ketiga seperti ini. Nah, dengan melihat persamaan yang kedua dan ketiga kita nyamain ya, kita samakan persamaannya, maka akan diperoleh hubungan antara asuransi yang dibayarkan seketika saat kematian dengan asuransi yang dibayarkan di akhir tahun kematian seperti yang tertulis di persamaan atau rumus yang keempat ini. Nah, ini sebenarnya inti dari topik pada pertemuan kali ini ya persamaan yang keempat ini, di mana asuransi jiwa kontinu itu sama dengan I dibagi delta dikalikan dengan asuransi diskritnya. Nah, ini kan untuk asuransi seumur hidup. Nah, rumus yang nomor 4 ini itu juga berlaku untuk jenis asuransi yang lain, baik asuransi berjangka, asuransi dwiguna atau asuransi yang lainnya, gitu ya, atau asuransi dwiguna murni dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya memberikan contoh. Yang pertama, diberikan contoh di mana ada 4 informasi di sini. Yang pertama adalah kematian terdistribusi secara merata, jadi distribusinya uniform atau seragam. Yang kedua, suku bunga diskritnya senilai 5% atau 0,05. Kemudian Q35 ini artinya adalah peluang seseorang yang berusia 35 meninggal sebelum mencapai usia 36 itu 0,01, dan kemudian ini adalah nilai sekarang aktuaria untuk asuransi seumur hidup seseorang yang berusia 36 itu senilai 0,185. Nah, kira-kira mari kita coba mengerjakan secara bersama-sama, kita ngoret-ngoret bersama ya. Nah, gimana?
Di sini saya sudah melampirkan soalnya. Ada 4 informasi yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah kematian terdistribusi secara merata atau uniform. Yang kedua, suku bunga diskritnya bernilai 0,05. Kemudian Q35-nya bernilai 0,01 dan nilai sekarang aktuaria untuk asuransi jiwa kontinu seumur hidup orang yang berusia 36 tahun senilai 0,185. Nah, yang ditanyakan adalah nilai sekarang aktuaria dari asuransi jiwa diskrit seumur hidup untuk orang yang usianya 35 tahun. Gimana caranya? Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, di soal ini kan diketahui ada nilai A-nya yang lain yang usianya itu 1 tahun lebih tinggi daripada yang ditanyakan. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, kalau seperti ini maka kita bisa menggunakan atau mencari nilai sekarang aktuaria untuk yang diskrit dengan menggunakan rumus rekursi. Ingat ya, ini kalau misalkan saya tuliskan rumus rekursi untuk mencari nilai sekarang aktuaria untuk asuransi seumur hidup kan bisa dituliskan seperti ini. A X sama dengan berarti V kali QX ditambah V kali PX dikalikan dengan A X ditambah 1, ya enggak? Gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba cek, kita masukkan angkanya. Berarti ini dari yang dicari berarti kan A 35 itu sama dengan V kali Q 35 ditambah dengan V kali P35 dikalikan dengan A berarti 35 ditambah 1 berarti di sini 36. Gini kan ya? Nah, Q35 kita sudah punya di sini. Ini Q35 kita sudah punya ini berarti oke. P35 karena Q35 sudah diketahui, otomatis kita bisa cari P35-nya, berarti oke ya. Nah, sekarang yang di V itu kan kita sudah punya I. Ingat kalau V itu kan berarti 1 per 1 plus I, berarti ini Q35 tetap ditambah dengan 1 per 1 plus I, kemudian ini 1 min Q35 bisa saya tuliskan seperti ini ya, dikalikan dengan A36. Nah, ini kan sudah ya, sudah bisa dicari. Nah, PR-nya sekarang kita harus mencari nilai A36-nya, padahal di soal diketahuinya A36 tapi dia kontinu, ingat gitu ya. Nah, barulah sekarang kita harus menggunakan rumus tentang hubungan antara asuransi kontinu dan asuransi diskrit yang kita bahas di pertemuan kali ini, di mana sesuai rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, di mana asuransi kontinu AX itu kan sama dengan I per delta dikalikan dengan asuransi yang diskritnya. Ini ya, kita pakai ini dulu untuk nyari A36-nya ini nanti. Ini dari rumus ini kan bisa kita turunkan AX asuransi yang diskrit, maka bisa diperoleh dari delta dibagi I dikalikan dengan asuransi yang kontinunya. Ini kita nanti pakai ini untuk mencari A36-nya. Jelas ya? Nah, ini. Nah, lanjut. Bu, deltanya belum kita dapatkan. Oke, berarti PR pertama sebelum kita nyari A36 ini kita nyari deltanya. Nah, bagaimana caranya? Gini ya, berarti kita pakai rumus yang
Mana ini? Oke, kita pakai rumus. Ingat nggak kalau V itu kan sama aja dengan E pangkat min delta di pertemuan yang awal. Selain itu, V itu juga sama dengan 1/1 plus I. Maka dari persamaan ini, kedua persamaan ini kan bisa saya tuliskan V sama dengan V, di mana V yang pertama yang ini saya tuliskan E pangkat min delta, sedangkan yang kanan, ruas kanan saya tuliskan 1/1 plus I. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan delta di sini saya lenkan dua-duanya. Nih, biar jelas saya ini saya lenkan, kemudian yang kanan juga saya lenkan di sini. Gini ya, dua-duanya saya lenkan, nanti kan mendapatkan hasil min delta sama dengan len dari 1 per I-nya itu 0,05, berarti ini 1,05, maka deltanya itu diperoleh min dari len 1/1,05, nanti diperoleh nilainya itu sekitar 0,49 sekian. Ini untuk deltanya, jadi kita nanti sudah dapatkan nilai deltanya gitu ya. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan deltanya senilai 0,4879. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai dari A36 yang ini ya. Nih, kita nyari A36 dengan menggunakan rumus hubungan antara asuransi jiwa kontinu dengan asuransi jiwa diskrit yang sudah saya tuliskan tadi. Saya tuliskan ulang, berarti A36 yang diskrit itu kan delta dibagi I dikalikan dengan asuransi yang kontinunya. Yang kontinu kan sudah diketahui di soal ya, berarti deltanya 0,4879 dibagi 0,05, I-nya dikalikan dengan 0,185. Nanti diperoleh nilai 0,18 berapa ini? Bentar. 0,18053 sekian gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai ini, tinggal kita masukkan langsung ke rumus utama yang kita nyari A35-nya. Tinggal dimasukin aja, berarti ini 1/1,05 dikalikan dengan 0,01, ini ditambah 1/1,05, ini dikalikan dengan 1 dikurangi 0,01 berarti 0,99, baru dikalikan dengan 0,18053 sekian gitu. Nanti kalian akan mendapatkan hasil, ini sudah saya tuliskan sebenarnya di ini ya. Oh ya, ini di langkah pembahasan di PPT, silakan kalian cek lagi, senilai 0,179, berarti ini senilai 0,179, ini hasilnya. Jadi perhatikan setiap langkahnya. Nah, kira-kira ditulis dulu saja seperti yang saya tuliskan ini ya, kira-kira cara nyarinya apa, kemudian yang sudah diketahui apa, kemudian yang perlu dicari dulu apa gitu. Nanti tinggal dimasukkan kalau misalkan kita sudah mendapatkan hasilnya. Itu cara mengaplikasi rumus hubungan antara asuransi jiwa kontinu dan asuransi jiwa diskrit. Jadi bisa dipakai ketika kita mengerjakan soal seperti ini. Gitu ya. Nah, silakan kita lanjut ke materi selanjutnya. Sudah jelas ya dengan pembahasan contoh yang pertama ini. Nah, kalau sudah jelas, karena memang di topik ini, di pertemuan kali ini kita hanya berfokus di rumus yang keempat ini. Ini ya rumusnya ya. Ini adalah rumus yang menggambarkan hubungan antara asuransi jiwa kontinu dan asuransi jiwa berjangka. Ini berlaku untuk semua jenis asuransi. Maka saya tidak memberikan contoh banyak-banyak di pertemuan kali ini. Tapi ini ada latihan soal, ada 3 nomor.
Silakan kalian coba kerjakan bersama-sama, nggak apa-apa dengan kelompoknya masing-masing yang sebelumnya kalian sudah bentuk ya kelompoknya. Silakan kalian diskusikan soalnya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kalian bisa japri ke saya atau bisa nanya di WhatsApp grup, gitu ya. Untuk pertemuan kali ini memang topiknya hanya tentang ini adalah topik akhir tentang asuransi jiwa. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang topik baru yakni tentang anuitas jiwa, gitu ya. Semoga materinya bermanfaat. Materi tentang asuransi jiwa berarti sudah ada 4 pertemuan, silakan pelajari ulang dari awal. Kalau ada pertanyaan itu silakan tanya langsung ke saya. Silakan kalau belum paham tentang materi sebelah mana silakan juga tanya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.